Selasa sore, Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pertama yang mendaftar ke KPU Jawa Barat. Iring-iringan kirap mengawal keduanya dari Stadion Sidolik atau Stadion Persib ke kantor KPU. Di Pilkada 2024, Deddy Erwan diusung Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan 9 partai non-parlemen. Mereka akan melawan Ahmad Syahiku Ilham Habibie yang diusung PKS dan Nasdem. Saya mengucapkan terima kasih, kami diterima di sini dan sudah menyampaikan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya juga saya menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat Kota Bandung yang hari ini terganggu lalu lintasnya. Semoga terganggu lalu lintas selama 2 jam, membangun kesejahteraan selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, di Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi resmi mendaftar ke KPU sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Selasa siang. KPU Jateng menerima pendaftaran Andika Hendi yang didukung PDIP setelah memastikan kelengkapan dokumen persyaratan dan kelengkapan persyaratan paslon. Andika Hendi akan bersaing dengan Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Dan selanjutnya kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya dari pilkada sesuai dengan keputusan berikutnya dari KPUD provinsi. Yang jelas masyarakat Jawa Tengah yang nanti menurut saya akan diuntungkan dengan adanya beberapa calon ini sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati. Berbeda dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah, KPU Jakarta belum menerima satu pendaftar pun untuk Pilkada 2024. Rencananya, pasangan Ridwan Kamil Suswono yang didukung Koalisi Indonesia Maju baru akan mendaftar hari ini. Izin Pak Ketua, kita akan sementara per hari ini kita akan daftar ke KPUD besok siang ya pada zuhur diiringi oleh semua masyarakat. Kami berdua bukan orang yang datang dari nol ya, kami berpengalaman, insya Allah pada warga Jakarta kami hadir dengan berbagai semangat pengalaman. Dulu saya wali kota dengan dinamikanya, gubernur juga, Pak Suswono Menteri Pertanian di bidang lingkungan. Sementara itu, PDIP belum juga menjawab rasa penasaran publik soal siapa yang bakal diusung di Pilkada Jakarta. Anies Baswedan yang sempat datang ke DPP PDIP tak kunjung diumumkan sebagai calon gubernur. Selain itu, beredar pula nama Pramono Anung. Kader PDIP yang juga sekretaris kabinet ini bahkan sudah mengurus surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai persyaratan pendaftaran calon gubernur Jakarta. Memang benar, sudah ada permohonan surat keterangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh pemohon atas nama Bapak Pramono Anung dalam kepentingan untuk persyaratan pencalonan sebagai gubernur DKI. Surat tersebut sudah diterbitkan pada hari ini tanggal 27 Agustus 2024. Pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka hingga 29 Agustus mendatang. Selama itu pula, publik masih harus menunggu siapa saja yang bakal bertarung di Pilkada 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Di hari pertama pendaftaran Pilkada 2024, Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pertama yang mendaftar ke KPU Jawa Barat. Sementara di Jawa Tengah, Andika Perkasa, Hendrar Prihadi juga resmi mendaftar dengan dibukanya pendaftaran. Maka peserta Pilkada bisa dibilang sudah siap untuk bertarung. Lalu seperti apa persiapan peserta yang akan bertarung di Pilkada 2024 termasuk di Jakarta? Akankah ada kejutan dari PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Putri Komarudin, juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Saya ke Putri dulu nih Put. Hari ini RK Suswono yang akan didaftarkan katanya ya ke KPU
termasuk Ya. juga nanti ada calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sepertinya akan direncanakan besok. Nah, bagaimana kabar Golkar ini menyiapkan RK untuk menghadapi persaingan sejauh ini? Ya. Tentu dengan didukung koalisi yang alhamdulillah sangat solid, kita punya 12 partai sekarang yang mendukung Kang RK dan juga Pak Suswono, yang masing-masing ada 10 partai yang mempunyai kursi di DPRD DKI dan totalnya 91 dari 106 kursi yang ada di DPRD DKI. Dan ini tentu menjadi modal yang insya Allah sangat kuat untuk kita nanti bisa meningkatkan elektabilitas tentunya dan juga mensosialisasikan bersama pasangan Kang RK dan juga Pak Suswono. Dan kalau kita lihat misalnya tren elektabilitasnya Kang RK sendiri kemarin ketika head to head dengan salah satu calon yang digadang-gadang kemarin menjadi salah satu calon yang terkuat di Jakarta, itu beliau elektabilitasnya sudah semakin tinggi di level 35% atau di head to head kan. Jadi ini menjadi peluang yang juga sangat baik, apalagi ini kemarin dilakukan surveinya di bulan Agustus dan ketika pendaftaran sudah dimulai tentunya akhir Agustus ini sampai dengan masa pemilu nanti di bulan November 2024, saya yakin masih akan banyak waktu untuk Kang RK dan Pak Suswono nanti mensosialisasikan program beliau dan tentu sepak terjang dan pengalaman beliau dalam mengelola wilayah industri di Jawa Barat yang tentunya akan menjadi modal yang sangat kuat. Dan ini juga akan menjadi salah satu pertarungan yang paling menarik karena daerah aglomerasi di mana kita sekarang duduk ini, daerah khusus Jakarta tentunya nanti akan menjadi salah satu percontohan bagaimana daerah khusus ibu kota ini nantinya bisa berkembang menjadi daerah perindustrian, daerah bisnis yang nantinya akan lebih strategis lagi tentu posisinya di Indonesia. Jadi tentu kami sangat berharap nanti hasilnya akan sesuai, yaitu kemenangan untuk Mas Kang RK dan juga Pak Suswono. Oke, tapi optimisme yang begitu kuat juga sepertinya akan diimbangi oleh lawan yang kuat. Dan lawan itu adalah kejutan dari PDI Perjuangan. Gimana Putri melihat ini? Ya, tentunya siapapun nanti yang akan didaftarkan oleh Partai PDIP Perjuangan dan juga partai lain yang belum bergabung dengan Kimplas, tentu kami akan bersungguh-sungguh dan tentu akan siap untuk bisa menghadapi seluruh kontestan yang nanti akan ikut bertarung, karena ini merupakan pesta demokrasi lagi-lagi seperti pada saat Pilpres dan Pileg. Tentu kita akan mengedepankan visi misi dan tentu program yang nantinya pasti akan langsung bermanfaat untuk masyarakat. Jadi insya Allah kita siap menghadapi siapapun calon yang nanti akan didaftarkan. Oke, Bung Ciko positif ya, Pramono Anung, Rano Karno yang akan didaftarkan nih ya? Insya Allah. Kalau Oke. tidak ada perubahan dan aral melintang. Oke, konstelasinya berubah. Sudah ditanya ke beberapa internal PDI Perjuangan begitu dari politisi PDI Perjuangan. Tapi kami juga ingin minta penjelasan lagi dari Bung Ciko. Mengapa manuvernya begitu begitu sangat dinamis menjelang pendaftaran ini, Bung Ciko? Sebenarnya nggak dinamis amat ya, karena selama ini memang kita ke nama-nama yang bermunculan dan bahkan nama dari tokoh di luar partai kami yang seakan-akan sudah hampir pasti dicalonkan oleh kami itu muncul dari media dan dari tokoh-tokoh lain di luar partai. Okay. Kami di kader internal jarang sekali menyampaikan siapa yang akan kami usung selama ini. Kebetulan saya sebagai juru bicara tim nasional pemenangan pilkada selalu mengatakan bahwa semua masih berpeluang sama dan pada akhirnya memang yang terbaiklah bagi partai kami, bagi rakyat Jakarta menurut kami, itulah yang kami pilih. Kenapa Mas Pramono Anung dan Rano Karno misalnya? Kalau kita bicara soal kompetensi dan kualitas, tentunya tidak bisa terbantahkan. Mas Pram pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI, artinya pernah berada di legislatif, di internal pernah sebagai sekjen, artinya manajerial secara administrasinya juga tidak bisa diragukan lagi karena partai kami adalah partai yang besar. Dan kemudian beliau menjabat sebagai sekretaris kabinet. Nah ini juga adalah jabatan yang cukup puncak kalau kita bicara terkait dengan di pemerintahan. Oke. Kalau bicara soal Rano Karno ya tentu semua orang tahu siapa Sidul, siapa Galih.
kita cinta dari SMA, tapi banyak juga yang mungkin kurang memahami bahwa beliau adalah tokoh yang beberapa kali menjabat di kepala daerah, wakil bupati, wakil gubernur, dan pernah menjadi gubernur, dan sekarang anggota DPR RI. Artinya juga sebagai tokoh elektoral, beliau tidak diragukan lagi sebagai tokoh yang pernah menjabat di tempat-tempat yang strategis dan tentunya memahami betul bagaimana membangun suatu daerah dan administrasinya maupun penganggarannya dan lain-lain. Oke. Sosok Mas Pramono Anung ya yang kita bicarakan pagi hari ini. Banyak publik yang menganggap, analis juga yang menganggap bahwa kenapa Pramono Anung, karena dirinya lama berada di internal istana begitu. Dan kita tidak bisa membantah juga, sulit untuk dibantahkan juga bahwa sosok Presiden Joko Widodo adalah sosok yang berada di balik orkestrasi Koalisi Indonesia Maju. Apakah alasan itu yang menjadi penguat Pramono Anung maju di Pilkada Jakarta? Enggak juga, itu hanya salah satu faktor. Justru di situ terbukti Mas Pram sebagai kader PDI Perjuangan yang loyal, yang tetap mengikuti arahan dari DPP dan Ibu Ketua Umum. Pertama, untuk tetap bertahan dan membantu Presiden untuk mensukseskan program-program di kabinet yang sekarang. Karena memang PDI Perjuangan berada di kabinet adalah sumbangsih bagi bangsa dan negara, bukan bekerja bagi orang per orang. Nah, ini yang harus diingat. Yang kedua, di situ terbukti bahwa Mas Pram ditaruh di mana saja, ditugaskan di mana saja oleh partai, di medan juang seperti apapun, dapat bertahan dan dapat berjuang dengan cara-caranya sendiri dan mempunyai keahlian dalam bidang komunikasi politik yang sangat handal. Nah, ini semua pasti diakui oleh banyak partai politik, banyak juga tokoh-tokoh di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Tapi itu hanya menjadi salah satu kelebihan. Artinya kelebihannya bukan berarti karena dekat-dekat dengan pemerintah, tapi kelebihannya adalah beliau sebagai sekretaris kabinet tentunya banyak melakukan dan banyak mengetahui hal-hal yang sifatnya terkait dengan pemerintahan, terkait dengan daerah-daerah dan lain-lain. Hanya sifatnya apa ya, pengetahuan soal birokrasi yang sudah begitu mumpuni, begitu alasannya. Tapi tidak ada rahasia-rahasia tersendiri yang dipegang di balik Presiden Joko Widodo, nggak ada ya? Enggak lah, kita nggak mau terlalu jauh ke sana. Oke. Mas Agung, menarik ini. Di era pendaftaran calon ini begitu banyak drama, padahal belum dimulai pilkadanya, baru pendaftar calon, tapi dramanya udah banyak di Jakarta, di Banten kemarin. Golkar begitu mengejutkannya langsung putar arah yang sebelumnya mendukung Andra Soni dan Dimyati. Beralih ke Airin lagi. Analisis Anda soal drama-drama yang belum tuntas ini bagaimana? Iya, akar muasalnya dari putusan MK kemarin 60-70. Jadi itu membuat sebuah dentuman baru secara politik, apakah kita istilahkan tsunami politik, gempa tektonik politik dan seterusnya. Tapi yang jelas putusan MK tadi menjadi kabar baik kepada masyarakat, tapi juga kabar buruk bagi koalisi-koalisi yang selama ini sudah mengkerucut di pilkada-pilkada tadi, sehingga perubahannya begitu dinamis akhirnya sekarang, seperti itu. Oke, perubahannya begitu dinamis karena putusan MK. Nah, terkhusus untuk Jakarta. Ini kompetisinya ya tidak bisa kita anggap remeh juga ya, meskipun katanya kalau Anies maju lebih kuat lagi kompetisinya, tapi ya kita lihat Pramono Anung dan Rano Karno dua-duanya adalah kader PDI Perjuangan yang merupakan partai ideologis yang punya masa yang loyal, termasuk di Jakarta. Lawan seimbang buat RK? Nah, sejujurnya tadinya saya berharap ada klimaks ketika PDIP akan mengumumkan kandidatnya di pagi hari ini atau siang nanti dan mendaftar di KPU. Apakah itu atas nama Anies Rano ataukah Ahok Rano. Tapi yang muncul Pramono Rano. Nah, ini jadi menurut saya efek kejutnya, wow faktornya jadi menjadi minimalis. Ya, saya melihatnya ini agak anti klimaks malah. Nah, klimaksnya bisa jadi didapat oleh RK Suswono nanti. Jadi ini kabar baik untuk Mbak Putri, tapi juga kabar kurang baik kepada Bang Ciko. Kenapa? Karena memang di timeline sosial media berbagai platform ada semacam kekecewaan ketika yang diusung nama Mas Pram. Karena kita tahu di survei, kalau saya basisnya survei karena lembaga survei seperti itu, melihat bahwa nama beliau belum muncul. Begitu juga nama Rano kurang kompetitif ketika dibandingkan dengan Pak Ahok misalnya atau Mas Anies seperti itu. Jadi saya melihat ini menjadi tugas besar bagi PDIP untuk menggenjot mesin-mesin politiknya ketika nanti masa kampanye dimulai.
khususnya mobil khusus ketika kita ngomong demografi pemilih Jakarta yang terrepresentasi melalui Islam perkotaan, kelas menengah terdidik, kemudian juga kalangan menengah ekonomi ke atas seperti itu. Jadi ini perlu digarap dengan serius sehingga bisa membuat ceruk pemilih yang digarap Pramono dengan Pak Rano ini meluas. Dan yang paling penting ini basis PDIP kan sementara ini ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat. Ya. Sementara di PKS biasanya di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Nah, ini bagaimana strateginya? Kenapa? Karena PDIP-nya mengendorse dua pasang kadernya sendiri yang sama-sama kita lihat kental spirit nasionalismenya. Nah, ini bagaimana menyentuh kalangan Islam perkotaan yang selama ini terrepresentasi lewat Suswono ataupun lewat RK seperti itu. Nah, ini tugas yang tidak mudah, tapi juga bagi RK Suswono ini juga bukan membuat terlena ya. Kenapa? Karena PDIP ini punya banyak cara, banyak siasat untuk menggenjot mesin-mesinnya di bawah. Dan itu sudah terbukti ketika pileg kemarin dia mampu mengimbangi PKS dengan raihan 15 kursi seperti itu. Kalau Pram Rano kerjanya kan lebih keras nih Bung Ciko, gimana? Ya nggak apa-apa, PDI Perjuangan biasa bekerja keras, kami tidak pernah punya kekhawatiran untuk melawan siapapun, dan ini sudah terbukti, ini bukan kata-kata kiasan atau bualan ya. Di masa-masa yang sulit seperti Orde Baru kami tetap bertahan, di masa Presiden SBY 10 tahun sebagai oposisi kami akhirnya bisa menang, dan ini sudah menjadi suatu hal justru yang bisa memantik semangat lebih untuk kami kader-kader PDI Perjuangan di Kota Jakarta. Dan kami meyakini suara PDI Perjuangan di Kota Jakarta yang kami peroleh kemarin akan solid dan akan bertambah dengan suara-suara yang tadi dikatakan terkait dengan Islam perkotaan misalnya. Saya rasa semua harus sepakat dan menyetujui bahwa Mas Rano Karno ketika akan turun nanti ke semua kantong-kantong, baik itu Jakarta Barat, Utara, Selatan, Timur maupun Pusat, akan sangat diterima oleh masyarakat karena ada brand Sidul, apalagi betul-betul anak Jakarta, bukan anak Jakarta yang dibuat-buat, dan kita meyakini dia akan menjadi suatu komplementari yang sangat bagus untuk melengkapi Mas Pram. Oke, kalau Bung Ciko tadi terbiasa bekerja keras katanya PDI Perjuangan, kalau Putri mau santai-santai aja, Bud? Kalau kampanye mungkin ada yang santai sih, karena kita tahu lah ya dengan peta politik yang terus berubah, dukungan juga tentunya untuk kandidat lain, ini membuat kita menjadi semakin waspada tentunya dan mengantisipasi segala kemungkinan. Apalagi sampai dengan akhir pendaftaran di tanggal 29 nanti, segala kemungkinan itu masih bisa terjadi gitu. Jadi kita tentu akan sangat bersemangat untuk nanti memperkenalkan apa yang menjadi program-programnya Kang RK dan juga Pak Suswono, dan tentu kombinasi antara Kim dan kelasnya ini yang akan menjadi sangat menarik karena kita mempunyai basis massa dukungan yang akan sangat beragam. Tentu nanti akan menjadi salah satu basis kekuatan terbesar kita, dan tentunya akan mempermudah kita untuk menyerap lebih banyak lagi aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta yang tentunya tidak hanya datang dari Jakarta saja, tapi tentu daerah penyokong sekitarnya yang memang notabene datangnya dari Jawa Barat, di mana disitulah Kang RK mempunyai basis massa terkuat dan tentu kekuatan dan pengalaman yang paling banyak di situ. Oke. Ini mungkin terlalu dini untuk saya tanyakan, tapi saya harus tanyakan karena pilkada-pilkada potensial di daerah lain juga punya pertarungan yang sama sengitnya sepertinya, terutama di wilayah Jawa dan sebagian wilayah Sumatera. Kami akan diskusikan ini setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami.